Oke, gerbang logika yang selanjutnya yang akan kita buat adalah gerbang logika XOR. Nah, mari kita implementasikan kepada aplikasi Logisim ini. Kita ambil tools XOR gate, kemudian seperti biasa yang defaultnya number of inputnya 5 kita atur menjadi 2. Nah, seperti ini hasilnya udah 2 ya di sini. Kemudian kita kasih label gerbang ini adalah XOR. Dan kita beri style sedikit dengan ukuran 14 dan hurufnya ditebalkan. Nah, selanjutnya kita akan pasang 2 pin input di sini. Kemudian 1 pin output. Selanjutnya kita akan beri label pada pin input pertama dengan label nama X1 dan kita beri style sama seperti yang tadi. Ukurannya ini. Oke, kemudian yang kedua kita beri style beri label dengan nama X2 input yang keduanya dengan style 14 ukuran tulisannya dan huruf ditebalkan. Oke, sip. Kemudian jangan lupa di pin outputnya juga kita kasih label ya di sini. Kemudian kita juga atur style tulisannya dan ukurannya. Oke, sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan tahap selanjutnya ingat seperti biasa, lihat titik hijau ini tinggal kita tarik untuk kita hubungkan ke titik number of inputnya tadi. Oke, seperti ini. Tidak lupa untuk dihubungkan ke pin outputnya. Nah, jadi deh. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan gunakan tools ini untuk mengubah input yang ada di sirkuit ini. Kemudian nanti akan kita perhatikan setelah kita ubah nilainya akan kita bandingkan hasil outputnya. Oke, mari kita lihat. Lihat pada tabel kebenaran teori yang udah kita pelajari ya. Di sini untuk gerbang XOR nih, ini dimana ketika kedua inputnya 0, nih 0 sama seperti ini, 0, ini 0, maka outputnya juga menghasilkan angka 0. Di sini 0. Ya. Kemudian ketika outputnya salah satunya bernilai 1, maka inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kemudian oke, kita coba di sini ya, kita implementasikan. Jika salah satunya kita coba X2-nya bernilai 1, maka outputnya bisa dilihat hasilnya adalah 1. Kemudian kita coba salah satunya lagi, misalnya X1-nya bernilai 1, maka outputnya juga bernilai 1. Nah, kemudian yang terakhir di sini ketika keduanya diinputkan bernilai 1, maka XOR-nya, output dari XOR-nya bernilai 0. Nah, bisa kita lihat ya, kita implementasikan. Kita ubah nilainya menjadi 1 kedua input di sini. X1-nya dan X2-nya bernilai 1. Nah, outputnya menghasilkan nilai 0. Seperti yang udah kita pelajari dari gerbang XOR, di mana output akan bernilai 1 jika salah satu bernilai 1. Akan tetapi outputnya akan bernilai 0 jika kedua inputnya 0 atau 1. Nah, dapat dilihat di sini ketika salah satunya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1 nih, ketika salah satunya bernilai 1. Kita buat ininya jadi 1 dan ininya jadi 0,
hasilnya juga 1. Ketika keduanya kita inputkan nilai 1, hasilnya 0. Dan ketika keduanya kita inputkan nilai 0, hasilnya 0. Oke, udah paham sampai di sini ciri dari gerbang XOR? Kemudian, dapat kita analisis lebih lanjut melalui pilihan menu project. Kemudian kita pilih analisis sirkuit. Maka kita bandingkan, di sini ada bagian table. Kita bandingkan tabel yang ini dengan tabel kebenaran teori yang udah kita pelajari. Apakah sama hasilnya? Mari kita lihat di sini. Di sini ada ketika kedua inputnya X1 dan X2-nya bernilai 0, kita inputkan angka 0, maka outputnya juga angka 0. Ketika salah satu inputannya bernilai 1, maka keluarannya adalah 1. Kemudian ketika keduanya diinputkan bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Nah, sama seperti ini, lihat, bisa kita perhatikan benar-benar di sini. Ketika keduanya diinputkan nilai 0, maka outputnya adalah 0. Ketika salah satu inputannya bernilai 1, maka output XOR-nya bernilai 1. Kemudian ketika keduanya diinputkan nilai 1, maka XOR-nya juga bernilai 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gerbang logika yang udah kita buat ini dengan tabel yang udah dihasilkan bernilai benar, sama dengan teori yang udah kita pelajari mengenai tabel kebenaran gerbang logika XOR.